Halo traveler, terima kasih sudah klik video ini. Ketemu lagi sama aku Nina di channel YouTube aku yang akan membahas hal-hal seputar traveling. Hey, apa kabar teman-teman traveler semua? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Dan di video kali ini aku mau ngajak teman-teman buat jalan-jalan menggunakan transportasi umum. Kalau di video-video sebelumnya aku udah ngajak teman-teman jalan-jalan naik mobil, kendaraan pribadi, terus udah naik bis juga. Kali ini aku mau ngajak teman-teman buat jalan-jalan naik kereta api. Dan di sini juga aku bakal sharing ke teman-teman caranya beli tiket kereta api eksekutif dengan harga yang super murah. Terus syarat-syarat naik kereta api yang sedang berlaku saat ini tuh gimana sih? Karena selama pandemi kan banyak juga tuh diberlakukan peraturan-peraturan untuk kita menaiki transportasi umum. Dan seperti kebanyakan video-video aku sebelumnya, perjalanan kali ini pun kita mulai dari Madiun ya, karena aku memang domisilinya di Madiun. Perjalanan kali ini tuh aku bertiga, jadi aku, suamiku, sama anak aku. Jadi ceritanya ini tuh lagi weekend dan karena nggak ada kerjaan juga, akhirnya pengen jalan-jalan, kita putusin buat ya udahlah kita pergi santai-santai aja main ke Solo. Rencananya sih mau nginep, tapi ternyata sampai sana bingung juga gitu ya, udah nggak ada kerjaan dan nanti akhirnya aku mutusin untuk pulang lagi ke Madiun. Nah ini tuh kondisi di dalamnya stasiun ya. Kalau kemarin aku beli tiketnya lewat KAI Akses, teman-teman juga kalau beli tiket lebih enak lewat KAI Akses aja, pembayarannya pun bisa lewat mobile banking, jadi kalian tuh nggak perlu buru-buru ke kereta untuk beli tiket dan lain sebagainya. Dan ini aku udah mau masuk ke dalam, jadi setelah aku beli tiket KAI Akses, untuk masuk ke dalamnya ini kita cukup nunjukin kode booking kita udah bayar. Dan untuk aturan masuk ke dalam kereta itu harus sudah vaksin booster. Waktu kita masukin NIK itu otomatis bakal langsung muncul kita tuh udah vaksin 1 atau kedua atau ketiga. Dan waktu aku jalan-jalan ini anakku tuh belum umur 6 tahun, masih 6 tahun kurang berapa hari gitu ya. Jadi dia nggak perlu vaksin. Jadi buat teman-teman, untuk aturan naik kereta masih sama kayak kemarin, harus vaksin booster 3. Kayaknya kalau vaksin 1 dan 2 itu perlu tambahan rapid gitu loh. Ya, seperti yang aku jelasin di video awal tadi ya. Jadi buat teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu kalau perjalanan kereta yang jarak pendek-pendek gitu ya. Pendek itu dalam artian misalnya dari Madiun ke Surabaya, Madiun ke Jogja, atau Madiun ke Solo misalnya kayak perjalanan aku kali ini. Kalian tuh bisa banget beli tiket dengan harga yang super murah. Nah, nama tiketnya itu GoShow. Buat teman-teman mungkin ada beberapa yang belum tahu ya tiket GoShow itu apa. Oke, jadi tiket GoShow itu adalah tiket yang dijual cuman beberapa jam sebelum keberangkatan kereta aja. Jadi misalnya nih kalau kita dari Madiun mau ke Jogja, tiketnya itu baru dijual 2 jam sebelum keberangkatan. Misalnya dari awal harganya 300 sekian, nanti ketika 2 jam sebelum keberangkatan, kalau kalian beli baik lewat kereta atau KAI Akses ya, karena pembeliannya itu nggak harus kalian ke stasiun, enggak, jadi di KAI Akses pun bisa. Nah 2 jam sebelum keberangkatan, tarif keretanya itu bakal otomatis berubah, jauh lebih murah dibandingkan tarif harga normal. Kayak perjalananku kali ini ya, jadi kemarin tuh aku belinya tuh lewat KAI Akses. Memang sih biasanya 2 jam sebelum keberangkatan harganya tuh udah berubah. Kemarin waktu aku ngecek dari Madiun ke Jogja tuh harganya udah berubah. Kalau dari Madiun ke Jogja, tiket kereta eksekutif itu harganya cuma 65.000. Tapi kalau dari Madiun ke Solo kayaknya kurang 1 jam gitu harga tiketnya baru berubah. Dan cuma dapat harga 50.000 aja kalian udah bisa naik kereta eksekutif dari Madiun ke Solo.
Dan ini dia kereta yang bakal ngebawa kita jalan-jalan ke Solo. Jadi kemarin tuh aku naik kereta api eksekutif Argo Wilis. Dan menurut aku ini tuh bisa jadi salah satu alternatif gitu ya buat teman-teman misalnya lagi nggak ada kerjaan aja gitu, pengen jalan-jalan keluar kota, tapi nggak mau ngeluarin biaya yang banyak lah ya misalnya, karena kalau naik kendaraan pribadi tahu sendiri sekarang harga BBM kan lumayan mahal gitu. Misal cuman bersedikit kayak bertiga kayak gini dan nggak pengen capek gitu kan bawa kendaraan, ini tuh bisa jadi alternatif banget buat kalian yang pengen santai menikmati perjalanan, dan nyampenya tuh juga pastinya jauh lebih cepet daripada kalau kalian bawa kendaraan mobil ataupun sepeda motor. Nah kalau dari untuk segi positifnya gitu ya, kalau kita naik beli tiket GoShow gitu ya untuk naik kereta, itu pasti harganya murah banget, cuma 50.000 kalian bisa naik kereta eksekutif. Tapi ada tapinya, kalau kalian perginya berame-rame atau misalnya berombongan gitu ya, karena tiketnya itu dijual mendadak sekitar kayak 2 jam sebelumnya, kalau pas rame itu susah banget buat kalian dapetin kursi yang mungkin pengen bareng-bareng gitu ya sama keluarga berdeket-deketan. Tapi kalau kalian kayak cuman sendirian ya itu nggak masalah, istilahnya pasti dapat tiket gitu. Kalau pas nggak di hari weekend, mungkin tiketnya tuh bukan disediain banyak sih, tapi tersedia banyak karena kan orang-orang yang naik kereta juga nggak serame kalau hari weekend. Kemarin nih aku hari Sabtu ya, tapi walaupun hari Sabtu untungnya masih dapet kursi buat bertiga tuh yang deket-deketan. Oh ya, karena kereta api ini on time ya, dia nggak mungkin mundur nungguin kalian. Pastikan kalau kalian naik kereta api tuh 15 menit atau mungkin ya kalau bisa sih 15 menit atau setengah jam sebelumnya kalian tuh harus udah standby di stasiun biar kalian tuh nggak ketinggalan kereta api. Dan karena ini tuh kemarin sih aku nggak yang jauh-jauh banget sih, mungkin kurang 10 menitan dari jam berangkat kereta aku udah ready aja di stasiun biar nanti nggak keburu-buru juga, apalagi kita bawa anak kecil kan, nggak enak juga lari-larian ngejar kereta. Dan ini dia kita mau masuk ke gerbongnya, jadi aku kemarin tuh di gerbong eksekutif 7. Dan ini anakku udah seneng banget mau diajak naik kereta. Sebenarnya sih dulu dia udah pernah naik kereta, tapi kayaknya masih kecil ya, sekitar umur 2 tahun atau 3 tahun gitu. Jadi anaknya lupa dan beberapa kali bilang, "Mah pengen naik kereta." Ya udah akhirnya mumpung weekend juga lagi nggak ada kerjaan, kita akhirnya naik kereta api aja jalan-jalan ke Solo. Dan seperti ini dia penampakan gerbong kereta api eksekutif. Dan ini tuh keretanya berangkat di jam 09.27 dan on time banget, jam 09.27 tuh kita udah berangkat keretanya. Dan dijadwalkan nyampe di Solo itu jam 10.28 menit. Jadi benar-benar 1 jam lebih semenit perjalanannya. Buat teman-teman yang tinggal di kota besar, kayaknya sih kayak naik kendaraan umum macam kereta ya, kereta antar kota itu ya, apa ya, KRL kalau nggak salah ya, maaf ya kalau salah, karena di Madiun tuh nggak ada kereta yang jarak deket-deket gitu. Jadi kita tuh naik keretanya jarang-jarang ya kayak gini, misalnya mau liburan keluar kota lah, atau ya lagi ada acara gitu-gitu aja baru naik kereta. Dan menurutku transportasi umum di Indonesia, terutama kereta api tuh pelayanannya bagus banget, bersih juga. Kayaknya di gerbong ekonomi pun udah nggak ada pedagang-pedagang yang masuk gitu ya. Jadi bener-bener kita tuh dibuat nyaman kalau kita lagi naik kereta api. Tapi ya kalau naik kereta api mungkin kita pemandangannya tuh yang dilihat ya kayak gini ya, cuman sekedar perumahan atau mungkin sawah-sawah. Tapi karena ini perjalanannya cuman 1 jam, jadi kayak nggak kerasa, sebentar aja tuh kita udah nyampe ke Solo. Dan sekarang aku mau nunjukin ke teman-teman pelayanannya atau seperti apa sih untuk gerbong eksekutif. Nah, untuk kereta api itu kan enak ya, kursinya bisa dibalik kayak gini. Jadi misalnya kalian rombongan dan kebetulan kemarin tuh masih ada seat yang bertiga, jadi enak banget kita bisa bikin berhadap-hadapan kayak gini. Jadi aku sama anakku sama suami tuh jadi bisa sambil ngobrol gitu. Oh ya, dan kalau kalian naik kereta tuh ternyata kita dapet masker dan tisu basah.
Terus di sini juga disediakan kresek, nggak tahu ya ini kreseknya entah mungkin buat sampah atau apa ya, tapi bisa kalian manfaatin. Terus di setiap kursinya tuh juga disediakan 2 colokan, jadi tenang aja, kalian nggak perlu takut kehabisan baterai. Dan ini dia masker yang dapet dari sini ya, dari pihak kereta apinya. Jadi ada masker dan tisu basah. Dan di kereta api eksekutif ini di bagian tempat tangannya itu, ini tuh sebenarnya bisa kalian buka dan ini bisa dijadikan meja. Jadi enak banget buat naruh barang, atau misalnya kalian pas lagi mau makan gitu ya, bisa kalian taruh di sini. Kalau pas lagi nggak dipakai, mejanya tuh bisa dilipat kayak gini. Jadi ya tergantung kebutuhan kalian aja. Terus di sebelahnya juga ini ada tombol buat ngatur tempat duduk kalian, mau dibikin tegak ataupun agak rebahan. Dan buat aku sendiri karena perjalanannya juga nggak terlalu lama ya, cuman sejam, jadi ini tuh nggak membosankan. Terus suasana kereta apinya juga bersih, jadi overall tuh nyaman banget. Oh ya buat teman-teman, kalau misalnya jendela kalian tuh silau, ini tuh bisa ditutup kayak gini. Jadi tinggal tarik aja gordennya dari atas. Dan untuk ngebukanya lagi tinggal tarik ke bawah, nanti dia bakal otomatis naik lagi. Terus untuk kenyamanannya kereta api eksekutif itu kayak apa sih? Jadi kalau menurut aku sendiri, kereta api eksekutif ini kan jarak satu bangku sama bangku yang lain tuh lumayan berjauhan ya. Jadi kaki kalian tuh bakal nyaman banget, walaupun kalian misalnya dengan tinggi badan yang tinggi gitulah ya, itu juga nyaman. Jadi kalau berhadapan ke depan, nah itu tuh ada untuk kalian naruh kaki di situ. Tapi kalau kalian lagi berhadapan-hadapan, ya nggak ada lagi buat naruh kaki karena seperti ini. Karena kita berhadapan-hadapan ya, jadi kita nggak dapet tempat naruh kaki yang di depan kita. Paham ya? Walaupun belibet ngejelasinnya. Dan akhirnya setelah hampir 1 jam perjalanan, kita tuh udah dikasih announcement gitu kan dari pihak kereta kalau kereta api tuh bakal berhenti di stasiun Solo Balapan. Dan ini tuh stasiun pemberhentian aku gitu ya, tujuan aku tuh di stasiun Solo Balapan. Dan di sini kereta tuh udah melambat dan seperti yang dijadwalkan dia bakal berhenti di jam 10.28 dan itu tuh on time banget. Dan selama perjalanan sejam tuh benar-benar nggak kerasa banget, kayak baru naik. Kita tuh udah nyampe Solo dibanding kalau biasanya kalau naik kendaraan ya. Walaupun pakai kendaraan mobil gitu, walaupun sudah ada tol, kurang lebih makan waktu sekitar 2 jam. Dan kalau naik kereta, kebetulan banget rumahku tuh deket sama stasiun. Jadi kayak baru berangkat, udah nyampe Solo aja gitu. Dan akhirnya keretanya tuh udah bener-bener masuk ke stasiun Solo Balapan, tempat tujuan kita. Kita mau jalan-jalan dulu di Solo. Ini tuh kita baru mau turun dari gerbong keretanya dan ternyata disambut dengan suasana Solo yang lagi panas banget. Tapi ya nggak apa-apa lah, cocok buat jalan-jalan daripada lagi hujan. Lebih repot lagi dong ya, karena kita nggak bisa menikmati jalan-jalan di kota Solo. Dan ternyata gerbongku tuh di eksekutif 7 ini tuh ternyata lumayan, gerbongnya tuh belakang ya. Jadi kita mau jalan masuk ke dalam stasiunnya itu ya lumayan agak jauh lah, sambil kita mandi sinar matahari, menikmati udara panas di kota Solo. Dan aku mau ngasih lihat ke teman-teman dulu dalamnya stasiun Solo Balapan ini. Jadi ada apa aja sih sebenarnya di dalam stasiun Solo Balapan. Nah kalau di sisi kiri ini kan rel-rel kereta apinya. Nah kalau nggak salah mungkin teman-teman traveler di sini ada yang bisa jelasin, mungkin yang sudah punya pengalaman atau memang sering banget bolak-balik Solo Jogja. Kalau di kiri ini kan untuk kereta antar kota gitu ya. Kalau nggak salah nanti di sebelah kanannya tuh ada rel kereta api untuk KRL gitu. Apa itu mungkin yang jurusan dari Solo Jogja itu mungkin ya teman-teman ya. Dan ini suasana stasiunnya hari itu hari Sabtu. Gini nih padat nggak ya? Ya rame tapi bukan yang padat banget gitu, enggak lah ya. Oh ya, dan sebenarnya sih aku juga pengen banget nyobain kereta api yang
Solo Jogja, tapi pas ini belum sempat aja. Mungkin next aku bakal nyobain, dan nanti kalau aku nyobain pasti aku bakal bikin video buat sharing ke teman-teman, atau mungkin teman-teman traveler banyak yang berpengalaman gitu, boleh dong di info jadwalnya KRL Solo Jogja tuh, lihat jadwalnya di mana, mungkin jam-jam keberangkatannya atau harganya, biar aku bisa cek-cek. Nanti kalau ada waktu aku mau banget lah jalan-jalan lagi ke Solo atau ke Jogja naik kereta api, karena ini tuh seru banget. Seperti yang sambil lewat video ini tadi kita lihat ya, jadi di dalam stasiun Solo Balapan tuh tadi ada CFC buat teman-teman yang lapar bisa makan di sini. Terus di area umumnya ini tuh disediakan pengisi baterai, ini tuh ada 6 kotak. Ini tuh sangat membantu banget ya menurut aku. Zaman sekarang tuh kayaknya tuh kita susah banget lepas dari HP. Jadi kalau HP tuh baterainya lagi lowbat itu tuh sedih banget. Dan di stasiun ini juga disediakan fasilitas yang gak kalah pentingnya, yaitu musola. Jadi buat teman-teman yang muslim misalnya mau sholat, tenang aja, di sini disediakan musola juga. Nah dari sini kita mau lanjut, kita bakal keluar ke stasiunnya. Sebenarnya kita tuh bener-bener gak tahu juga sih sebenarnya mau kemana, terus nantinya mau naik apa. Tapi kalau misalnya zaman sekarang tuh kan mau kemana-mana gampang ya, karena ada GoCar, ada GrabCar, jadi ya kita jalan aja gitu, menikmati waktu. Ada nggak sih teman-teman yang juga suka kayak gini, random aja gitu, misalnya nggak ada kerjaan, ya kemana ya udah deh jalan deket-deketan aja, yang penting kesana dulu, nggak tahu deh ntar di sana tuh mau naik apa, mau ngapain, yang penting jalan aja. Dan menurut aku ini tuh menyenangkan ya, jadi biar nggak, kita tuh sesekali perlulah keluar dari rutinitas. Dan sampai sini kita masih bingung lagi mau kemana ya. Ya udah akhirnya jalan dulu. Oh ya, sama teman-teman yang mungkin tinggal di Solo atau ya minimal tahulah info. Kalau zaman dulu tuh ya, misalnya kayak ojek online itu kan nggak boleh masuk ke dalam area stasiun ataupun terminal. Kalau sekarang tuh boleh nggak sih? Karena di sana tadi tuh ada tulisannya titik jemput Gojek dan GrabCar gitu loh. Tapi karena kita nggak berani ya, karena aku nggak tahu sih sebenarnya mereka tuh boleh masuk apa nggak. Akhirnya kita milih buat jalan keluar dulu dari stasiun sebelum kita mesen transportasi online. Daripada nih udah terlanjur pesen, ternyata mereka nggak bisa masuk, kita disuruh keluar, kita juga nggak tahu suasana di luar stasiun tuh kayak gimana. Misalnya drivernya tuh ngasih titik ketemu di sini kan kita nggak tahu juga. Jadi buat amannya tuh aku langsung aja kita jalan keluar dulu, nanti di luar baru deh kita mikir kita mau mesen kendaraan online-nya tuh di titik mana gitu. Terus kita juga belum nentuin nih mau jalan-jalan kemana. Ya akhirnya daripada bingung kita keluar dulu untuk cari Alfamart. Dan kebetulan di depan stasiun Solo Balapan ini tuh ada Alfamart. Nah dari situ kita baru nentuin tujuan nih mau jalan-jalan kemana, barulah kita pesen kendaraan online-nya. Dan akhirnya kita tuh milih buat jalan-jalan ke mall, salah satu mall di Solo, namanya tuh The Park Mall Solo ya kalau nggak salah. Dan sebenarnya rencana awal tuh aku pengen banget nginep semalam gitu ya di Solo. Tapi ketika selesai ngubek-ngubek jalan-jalan di dalam mallnya, kita kayak bingung, ya ngapain nginep ya, soalnya nggak ada agenda apa-apa lagi. Jadi kita tuh mutusin sorenya balik lagi dari Solo ke Madiun. Jadi buat teman-teman, video ini tuh jangan di skip, karena nanti aku bakal ngajak teman-teman buat sekali lagi naik kereta api. Kalau tadi dari Madiun ke Solo, ini sebaliknya dari Solo ke Madiun, dan keretanya tuh beda, karena kalau pas berangkat tadi kita naik kereta eksekutif, nanti pulangnya aku bakal ngasih tahu teman-teman kereta ekonominya. Jadi seperti apa sih beda gerbong dalamnya dari kereta eksekutif sama ekonomi. Dan akhirnya ini tuh kita udah nyampe di mall The Park Mall Solonya. Jadi kita nanti tuh bakal jalan-jalan di sini sebentar, kayak bener-bener di sini tuh cuman makan terus nemenin anakku mainan. Sebenarnya mau nyari-nyari keperluan dia sekolah juga sih, tapi kok kebetulan nggak dapet. Nah itu tuh di skip aja, dan ini akhirnya kita udah perjalanan balik lagi
selesai dari mall, selesai makan karena nggak ada kerjaan, kita putusin ya udahlah kita panggil transportasi online lagi, kita balik ke stasiun Solo Balapan lagi buat pulang. Dan ternyata walaupun tadi pertama nyampe kita tuh disambut dengan suasana Solo yang lumayan panas gitu ya, menyengat sinar mataharinya, pas mau balik tuh udah mendung, bahkan ada sedikit-sedikit gerimis cantik gitu lah ya. Oh ya, buat teman-teman yang biasa warawiri Solo atau memang teman-teman traveler ini tempat tinggalnya di Solo ya, boleh banget dong diinfo kalau misalnya di sekitaran stasiun Balapan tuh ada kuliner yang direkomendasiin nggak buat dikunjungin gitu, yang deket-deket aja. Siapa tahu nanti kan kita naik kereta lagi gitu, berhenti di sekitar-sekitar situ, bolehlah kita nyicip-nyicip kuliner yang ada di sekitar stasiun. Atau mungkin rekomendasi hotel atau tempat wisata gitu yang gampang aksesnya dari stasiun, jadi nggak terlalu jauh. Misal kita naik kereta, mau naik transportasi online, atau mungkin sekalian transportasi umum, apa sih yang kalian rekomendasiin buat kita kunjungin gitu. Dan tambah lagi karena aku tuh masih punya anak kecil ya, siapa tahu ada rekomendasi yang misal tempat penginapannya atau tempat wisatanya itu tuh yang kids friendly, jadi anakku bisa ikut ke sana menikmati. Nah akhirnya ini kita udah mau nyampe lagi ke stasiun Balapannya. Jadi kita di Solo itu cuman beberapa jam aja, cuman nge-mall sebentar, di sana makan, terus kita balik lagi deh ke stasiun. Walaupun sebentar banget gini, tapi lumayan banget buat nge-refresh otak gitu ya. Aku kayaknya masih mau lah ngulangin perjalanan kayak gini aja sambil menikmati kereta eksekutif dengan harga yang murah. Dan ini gitu, kita sekarang mau masuk ke dalam stasiunnya. Ini kalau nggak salah aku tuh masuk stasiun di jam 3 sore, dan nanti tuh ada jadwal kereta di jam 6 sore. Karena masih lama, akhirnya kita nunggu-nunggu dulu dan sempet beli jajan sushi juga waktu di Depak. Akhirnya kita sambil ngemil-ngemil nunggu jam pemesanan kan 2 jam sebelum keberangkatan. Jadi tiketnya itu baru bisa dipesen sekitar jam 4. Lagi pula pesen tiketnya tuh aku tetap lewat KAI Akses. Jadi ya sambil nunggu kita duduk santai, ngemil-ngemil sambil lihat suasana di sekitar stasiunnya. Dan ini dia stasiun Solo Balapannya. Stasiunnya tuh baik Madiun ataupun Solo sama-sama bersih. Dan akhirnya setelah jam berapa ya, jam 4 setelah kita selesai booking tiketnya lewat aplikasi KAI Akses, kita putusin buat masuk aja ke dalam. Kita mau duduk-duduk di area pertama kali kita nyampe tadi. Akhirnya walaupun udah bawa tas ransel segede itu tuh perlengkapan kita kalau mau nginep semalam, walaupun nggak jadi ya udah nggak apa-apa, kita pulang lagi. Dan anak aku dapet tas kecil lebah kuning itu, lucu banget kan ya. Lumayan lah ke Solo ini ya, selain kita refresh sebentar naik kereta api, sempet jajan juga di Depak, terus ya sekalian belanja keperluan sekolah anak aku. Dapet tas yang ini lucu banget, dia jadi kayak lebah terbang gini. Dan walaupun kita tuh jalan-jalannya dari pagi ya, anaknya tetap full ceria dari awal berangkat sampai pulang ya, karena memang di kereta api tuh senyaman itu. Jadi anaknya tuh nggak ngerasa capek atau gimana, dan mungkin malah berasa nyaman. Selama 2 jam ya, 2 jam nunggu keberangkatan, karena kan kita masuk itu setelah beli tiket sekitar jam 4, berangkatnya jam 6, masih 2 jam tuh kita nunggu-nunggu di stasiun ya. Duduk-duduk aja karena tempat duduknya di sana kan disediakan banyak dan untungnya nggak terlalu rame, jadi tempatnya nyaman. Kita sempet juga ngecas HP di tempat charger yang disediakan untuk fasilitas umum itu tadi. Akhirnya setelah kurang lebih 3 jam ya kita di stasiun, karena nyampe tuh jam 3 sorean dan kita naik keretanya jam 6, kereta kita pun dateng. Dan ini tuh kita naik kereta Sancaka
Dan seperti yang aku bilang tadi, karena kereta GoShow itu baru bisa dipesen 2 jam sebelum keberangkatan, jadi kayak dapet tiketnya tuh untung-untungan gitu. Kalau pas masih ada ya kita bakal dapet tiketnya, tapi kalau enggak ya nggak dapet tiketnya. Namanya juga kayak tiket berebutan gitu ya 2 jam sebelum. Dan ini tuh untuk kereta eksekutif sudah full, karena menurutku yang berangkat dulu kan dari Jogja, jadi kayaknya dari Jogja tuh eksekutif udah full. Ini tuh bersisa ekonominya aja, tapi ya nggak masalah lah ya. Dan perbandingan harganya, kalau untuk kereta eksekutif tadi waktu berangkat itu 50.000 untuk Madiun ke Solo, untuk baliknya pun sama 50 untuk eksekutif. Cuman karena ini di ekonomi, kita cuman bayar 35.000 aja per orangnya, jadi murah banget ini tuh. Sekali lagi ayo buat temen-temen yang mungkin lagi nggak ada kerjaan gitu, pengen naik-naik kereta, coba aja gitu, ini murah. Dan karena pulangnya tuh kita dapet tiket yang ekonomi, jadi sekalian aja aku jadi bisa lihat dalamnya kereta ekonomi itu kayak apa. Jadi aku juga bisa sharing teman-teman di sini apa sih perbedaannya antara kereta yang eksekutif sama yang ekonomi. Dan juga karena perjalananku ini cuma 1 jam perjalanan aja, jadi ya menurutku kelas apapun itu nggak masalah, karena mereka tuh waktunya sama aja, sama-sama 1 jam dan pastinya sama-sama nyaman. Dan ini tuh untuk penampakan kereta yang ekonomi ya. Untuk jarak 1 seat dengan seat yang depannya itu nggak seluas yang kereta eksekutif, dan nggak ada untuk tempat kaki di depannya. Terus untuk di pegangan tangannya, untuk kereta eksekutif tadi itu kan ada meja yang bisa kalian manfaatkan ya. Kalau kalian butuh meja, kalian tinggal tarik keluar aja. Sedangkan untuk yang di kereta ekonomi ini tuh nggak ada mejanya. Dan kereta kelas apapun mereka tuh selalu on time. Jadi ini tuh jam 6 tepat kita udah berangkat lagi menuju kota Madiun sesuai sama jadwalnya. Dan ternyata baik untuk kelas eksekutif maupun kelas ekonomi, ternyata sama-sama kita tuh dikasih masker sama tisu basah. Jadi bisa dibilang untuk fasilitas tuh sama aja, keretanya sama-sama adem, AC-nya bekerja dengan baik, cuman yang bedanya mungkin dari bentuk kursinya aja. Eksekutif tuh jauh lebih nyaman dan kita tuh lebih diberi jarak agak lumayan luas gitu antara seat satu dengan seat yang lain. Perbedaannya di situ aja, sama mungkin ya kenyamanan tempat duduknya gitu. Dan kalau naik kereta api di malam hari ya, kalau siang aja nggak ada pemandangan gitu ya kan, sering-seringnya kita cuma lewat sawah, mungkin sesekali lewat perumahan. Kalau malam pun ya lebih gelap lagi karena sawah-sawah juga gelap, nggak bisa lihat apa-apa gitu. Cuman karena perjalanannya aku tuh cuma 1 jam, kayak ya itu tuh nggak masalah banget gitulah. Terus aku ngerasanya perjalanan pulang ini tuh keretanya lebih rame dibanding waktu kita berangkat tadi. Dan akhirnya setelah 1 jam perjalanan kita nyampe lagi di Madiun. Oh ya, kalau yang pas berangkat tadi sejam lebih semenit sekitar itu ya. Kalau pas pulangnya itu sejam lebih hampir 10 menitan, bedanya di situ aja sih. Nah, gimana nih teman-teman setelah nonton video aku kali ini? Apakah kalian juga pengen jalan-jalan naik kereta api? Ya bisa deh dicoba-coba aja, atau sekedar iseng-iseng pengen naik GoShow gitu, nyobain pengalaman mungkin buat teman-teman yang belum pernah. Jadi intinya semoga video ini tuh bisa membantu teman-teman, bisa memberi informasi juga buat teman-teman. Jadi aku bisa memberi pengalaman yang bermanfaat lah buat teman-teman, atau yang sekedar nonton udah lama nih nggak jalan-jalan, nggak healing. Mudah-mudahan jalan-jalan virtual ini tuh menghibur buat kalian semua. Oke, jadi sekian dulu video dari aku untuk kali ini. Terima kasih buat teman-teman traveler yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe buat teman-teman yang belum subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat aku. Dan sampai ketemu di video-video jalan-jalan aku berikutnya. See you on my next video. Bye.